Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya mau ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau misalnya kemudian butuh waktu yang lama begitu ya, kalau hasilnya berbeda tentu jalan ceritanya akan berbeda atau kronologis yang dibuat Polri tentu saja tidak cocok dengan hasil otopsi. Kalau hasilnya sama, bagaimana kemudian penyidik menggunakan hasil otopsi ulang ini sebagai pegangan untuk menuntaskan kasus ini? Apakah ini hanya menjadi tambahan bukti atau bagaimana sih Pak kalau dari segi pidana? Iya, kan hasil otopsi itu selain dia menjadi bukti, nanti larinya umpamanya hasilnya menjadi bukti tertulis ya, karena akan jadi dokumen itu hasilnya kan. Nah, tapi juga bisa sebenarnya untuk mengembangkan kasusnya kan gitu. Dari hasil otopsi itu akan ketahuan senjata apa yang dipakai, siapa pemilik pemegangnya, ya kan? Akan ketahuan sana apakah itu ditembak atau tidak sengaja tertembak gitu. Itu dari luka-luka dari ini kan akan kelihatan semuanya kan. Nah, tetapi yang paling penting itu tadi identifikasi soal senjatanya itu gitu. Karena tidak sembarang orang pegang senjata kan. Ada kelas-kelas tertentu, ada pembagian tertentu, ya kan? Ada jabatan ini bisa pegang senjata macam ini, jabatan ini bisa itu kan itu akan menentukan itu. Akan menentukan cause of death-nya ya Pak ya? Meskipun umpamanya pelakunya sebenarnya dia tidak berwenang memegang senjata itu, gitu. Tetapi bisa diidentifikasi itu senjata siapa. Nah, bagaimana pola transfernya pemindahan senjata dari yang berwenang ke yang tidak berwenang itu. Nah, apa kaitannya? Nah, itu kan bisa panjang tuh. Ya dalam pendidikan tindak pidana itu bisa menggali banyak hal gitu. Bisa menggali banyak Pak Fikar, kalau hasilnya berbeda bagaimana Pak? Selain mengubah kronologi yang sudah dibuat oleh polisi prarekonstruksi, tapi kalau hasilnya berbeda gimana Pak? Ya, kalau menurut saya harus dipakai yang update, yang paling baru. Gitu. Kalau berbeda itu harus dipakai yang paling baru gitu, karena dilakukan baru dan lebih terbuka kan. Ada banyak orang, ada banyak pihak menyaksikan ini gitu. Dibanding umpamanya otopsi yang pertama, ya walaupun kita percaya pada profesi yang bertanggung jawab terhadap otopsi itu kita percaya, ya profesionalismenya kita percaya. Tetapi ketika dilakukan kedua kali dan lebih terbuka, disaksikan banyak orang, ya diketahui banyak orang, saya kira itu akan lebih menjamin kejujurannya, akan lebih menjamin objektivitasnya maksud saya, bukan kejujuran. Ya objektivitas dan hasilnya juga menjadi objektif gitu menurut saya. Jadi harus dipakai yang terakhir ini ya sebagai bukti dalam proses penyelidikan. Saya ingin ke Pak Nelson. Pak Nelson, dari menunggu waktu 6 sampai 8 minggu, kalau tadi menurut keterangan Ketua Tim Forensik Independen, hasilnya baru akan keluar 6 sampai 8 minggu. Apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga dan juga kuasa hukum? Karena ini cukup lama, Pak. Iya, paling kita sambil menunggu klarifikasi. Kita tadi arahkan ada 2 orang, dokter dan tenaga medis setara S2 yang ikut di dalam. Keterangan-keterangan mereka ini yang tentunya kita minta cek balik kembali. Apakah sama dengan yang sudah kita laporkan, yang kita sebut dari mulai peristiwa di Jawa, Pulau Jawa sampai Jakarta, baru apa yang ada mereka ingat dan catat, karena tidak bisa difoto ya, itu catatan kami bandingkan, sembari menunggu sebulan lebih nanti, baru kita sandingkan kembali dari laporan-laporan pihak terkait. Inilah mungkin kita menemukan yang disebut dengan kebenaran material, apakah tadi akan terjawab, supaya tidak ada praduga-praduga tidak bersalah. Kalau kemudian selama 6 sampai 8 minggu ini ada langkah hukum lain yang akan ditempuh atau menunggu saja, Pak? Kelihatannya kita menunggu, kita sepakat, kita sudah deal, hasil akan diinformasikan. Kita akan duduk bersama, informasi dari lembaga yang sudah disiapkan untuk ini yang dibentuk, dan kita bisa mengatakan inilah terakhir nanti
supaya tidak ada dusta di antara kita ke depan. Oke, jadi artinya keluarga dan tim kuasa hukum akan sangat mempercayai apapun hasilnya dari tim forensik independen ini ya Pak ya, dari hasil otopsi ulang ini. Di samping buatan tangan manusia, ya kita kemana lagi pergi percaya? Tentu kepada pemerintah. Presiden sudah berjanji, hari ini kami gembira sekali keluarga bisa menyelesaikan tuntas anak bangsa tadi, diberikan penghormatan kedinasan. Inilah perwira-perwira yang kita sebut baik di negara ini bertugas, ternyata terhormat dibuat oleh negara. Oke, jadi tadi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Kalau kemudian hasilnya nanti sudah keluar, apakah pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum akan menerima begitu ya, akan percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh tim forensik independen ini sebagai barang bukti nanti? Sorry. Pak Nelson? Mohon di. Pak Nelson? Halo Pak Nelson? Oke, tampaknya terputus. Saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, terakhir, dengan lamanya proses otopsi ulang ini hasilnya yang memakan waktu 6-8 minggu. Dan tadi tim kuasa hukum serta keluarga mengatakan bahwa kami akan menunggu saja. Hasilnya ini akan membalikan kepercayaan publik atas proses penyelidikan di Polri atau akan sangat sulit, Pak? Saya kira pertama, apakah ini berpengaruh kepada institusi Polri citranya? Ini saya kira akan baik sekali ya, karena Polri sudah menunjukkan keterbukaan, kemudian membuka ini secara crime scientific identification gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Polri sampai nunggu 4 sampai 6 minggu ya, masih banyak yang perlu dilakukan ya. Misalnya masih analisa forensik terhadap decoder, analisa forensik terhadap HP, kemudian analisa forensik terhadap senjata api, peluru, balet gitu, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Polri sambil menunggu sekaligus hasil otopsi tahap kedua ini. Jadi tim khusus itu tidak nganggur gitu, banyak yang perlu dikerjakan. Oke, kita ini nanti menunggu hasilnya berarti 6-8 minggu. Apakah ini nanti akan ada titik terang dari hasil otopsi ulang yang dilakukan oleh tim forensik independen, dan sementara itu artinya semua proses penyelidikan yang berjalan harus menunggu dari hasil otopsi ulang ini ya. Nantinya bagaimana? Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Nelson Simanjuntak, kemudian ada mantan Kabarreskrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji, dan juga pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Saya selalu Pak Fikar, Pak Susno, dan juga Pak Nelson. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat. Salam Pak Nelson, Pak Fikar. Pak Susno, Ya, Pak Kanda. Susno. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua dilakukan tim forensik independen di RSUD Sungai Bahar Jambi. Keluarga dan kuasa hukum Brigadir Yosua diperbolehkan menyaksikan proses otopsi ulang tersebut. Nantinya hasil otopsi ulang akan menentukan arah penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua yang tewas ditembak di rumah dinas Kadipropam nonaktif Verdi Sambo. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Fikar. Selamat sore Mbak Ripana. Dan mantan Kabarreskrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore Mbak Ripana, selamat sore Pak Fikar. Selamat sore juga Pak Susno. Oke, saya mau ke Pak Susno terlebih dahulu sambil kita menunggu bergabungnya salah satu kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Nelson Simanjuntak. Beberapa saat yang lalu sudah confirm, tapi sampai kita memulai dialog ini belum ada konfirmasi. Saya mulai dulu ke Pak Susno. Pak Susno, dalam perkembangan penyidikan kasus penembakan Brigadir Joshua, seberapa signifikan sebetulnya hasil otopsi ulang ini? Sangat signifikan ya, karena dilaporkan tentang pembunuhan berencana, kemudian penganiayaan berat, dan satu lagi kalau nggak salah pencurian HP ya. Tapi dari dua itu, penganiayaan berat sampai mati atau pembunuhan gitu kan, sangat diperlukan gitu visum ini, karena untuk menentukan apakah jenazah ini meninggalnya karena luka mana gitu, karena luka tembak, apa luka sayat, apa luka
tumpul. Jadi sangat diperlukan dan hasil daripada visum ini bisa merubah 180 derajat dari penyidikan yang sekarang. Karena penyidikan sekarang kan arahnya adalah tembak menembak gitu kan, bela diri gitu. Ya. Oke. Pak Susno, tapi kan ini tadi Ketua Tim Dokter Forensik Independen mengatakan ya bahwa hasil otopsi ulang ataupun hasil visum ini baru bisa diketahui 6 sampai 8 minggu. Kemudian diserahkan ke penyidik dengan waktu yang sangat lama. Bagaimana kemudian proses penyidikan ini bisa berjalan? Apakah akan jalan terus saja, ada kesimpulan, penetapan tersangka, atau menunggu nanti hasil otopsi ulang ini selesai, Pak Susno? Mutlak menunggu hasil visum ya, kecuali kalau tersangkanya sudah ada. Sekarang kan tersangka untuk pembunuhan berencana, untuk penganiayaan berat, itu kan belum ada. Nah, masih ada yang diuntungkannya karena belum ada batas penahanan gitu. Ya. Tapi untuk menentukan tersangka harus ada visum gitu. Jadi polisi ataupun tim khusus tidak bisa menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan kalau hasil visumnya ini belum keluar begitu ya Pak ya. Jadi kita menunggu sampai 6-8 minggu lagi. Pak Nelson, saya ingin tanya, Polri tadi Pak Nelson Simanjuntak, kuasa hukum dari Brigadir Yosua udah bergabung ya? Pak Yuncanti punya earphone nggak di kantong masing-masing? Pak Nelson? Pak Nelson, Anda bisa dengar suara saya? Oke, kita tampaknya mengalami kendala komunikasi dengan tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Nelson Simanjuntak. Kita berusaha nanti untuk menghubungi kembali. Saya mau ke Pak Fikar. Pak Fikar, ini tadi dikatakan oleh Pak Susno bahwa visum ini menjadi elemen penting untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi ini tidak bisa ditarik kesimpulan kalau hasil visumnya ataupun hasil otopsinya tidak ada. Jadi memang secara pidana memang seperti itu ya Pak ya? Menunggu dulu, tidak bisa menggunakan hasil otopsi yang pertama Pak? Kan sudah ada hasil otopsi yang pertama Pak? Tidak bisa digunakan? Ya, saya kira kalau menurut saya sih bisa. Ya, karena kan hasil otopsi itu untuk menentukan apakah seseorang itu meninggal dunia itu ya karena dibunuh atau tidak dibunuh gitu. Sebenarnya itu ininya pilihannya seperti itu gitu ya. Kalau dia tertembak secara tidak sengaja umpamanya kan itu pasti pasalnya bukan pembunuhan karena tidak sengaja umpamanya orang yang rumahnya di dekat lapangan tembak gitu ya, tiba-tiba ada peluru nyasar. Nah itu kalaupun mati pasti bukan pembunuhan itu pasti karena salah peluru nyasar kan gitu ya kan. Nah kalau yang ditembak itu pasti kelihatan ya, akan hasil dari tembakannya itu akan menggambarkan bahwa itu memang dikehendaki gitu loh, di bagian mana umpamanya yang mematikan, bagian mana yang hanya melumpuhkan dan sebagainya gitu. Nah karena itu otopsi itu ya menjadi penting gitu, menjadi penting untuk menentukan itu. Di samping juga mengidentifikasi siapa yang melakukan itu gitu ya, senjata siapa kira-kira yang memiliki pemegangnya dan sebagainya. Nah itu juga menentukan kan, hasil otopsi itu akan bisa menentukan ke arah sana juga. Oke, tapi ini kan sudah ada 2 kali otopsi. Otopsi pertama sudah ada hasilnya yang diragukan hasilnya oleh pihak keluarga. Makanya kemudian ada laporan dugaan pembunuhan berencana di mana keluarga menuntut ada otopsi ulang. Tapi untuk penyelidikan kasusnya, apakah menggunakan otopsi pertama sudah bisa cukup untuk menaikkan status menjadi penyidikan atau menunggu hasil otopsi kedua? Kalau menurut Pak Susno tadi harus menunggu hasil otopsi kedua. Tidak harus Mbak, saya ralat ya. Bukan harus Mbak. Maaf saya. Jadi itu tidak harus, penyelidikan kan sudah jalan. Tapi untuk menentukan ini kasus apakah dibunuh, apakah kan kasusnya kan yang disidik itu kan tembak menembak. Tembak menembak itu beda. Tembak menembak katanya bela diri. Yang mati ini yang kena tembak. Jadi beda dia. Kasusnya akan berbeda. Berbeda dengan dibunuh. Artinya dengan kasus tembak menembak yang ditangani oleh tim khusus itu bisa menggunakan hasil otopsi pertama. Tapi untuk kasus laporan dugaan pembunuhan berencana itu menunggu otopsi ulang begitu ya Pak Susno ya?
Iya, karena kan kita ingin lihat gitu kan, apakah dia meninggalnya ini dianiaya dulu baru meninggal, katanya Pak Sulfikar tadi kan siapa yang melakukan itu, motifnya apa dan sebagainya Baik. akan terbongkar manakala dalam penyidikan kasusnya pembunuhan. Oke. Beda Oke. dengan kasusnya tembak menembak. Kalau tembak menembak sudah ada kan yang nembak, yang naku tanda petik ya. Oke. Ini bagaimana ya Pak Fikar secara pidana kalau ada dua hal yang berbeda. Yang satu ditangani dengan kasus lidiknya adalah tembak menembak sesama anggota Polri, tapi yang satu ada laporan dugaan pembunuhan berencana, yang satu menggunakan hasil visum yang pertama, tapi yang kedua menggunakan hasil visum yang menunggu 6 sampai 8 minggu. Secara pidana bagaimana, Pak? Iya, kalau menurut saya harusnya sih menggunakan alat bukti yang sempurna gitu. Kalau memang ada visum kedua yang lebih sempurna, perkara alat pembuktiannya harus menggunakan itu gitu ya, karena dia lebih sempurna. Kalau yang pertama oke lah bahwa ada visum yang pertama tapi kan juga diragukan orang kan begitu ya kan. Nah karena itu kemudian dilakukan visum yang kedua. Nah karena itu perkara ini jalan, kalau menurut saya harus menunggu hasil visum yang kedua. Apakah ini pembunuhan dalam tanda kutip gitu ya, ataukah tidak sengaja tertembak, kan bisa begitu kan. Oke, saya mau bergabung kembali ke tim kuasa hukum. Pak Nelson sudah bergabung? Pak Nelson? Sudah, siap. Oke. Oke, Pak Nelson, saya ingin tanya ya, Polri mempersilahkan keluarga dan juga tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua untuk menyaksikan melalui CCTV proses otopsi ulang. Ini tadi bisa dijelaskan Pak, berapa lama proses otopsi ulangnya dilakukan? Oh, makasih. Ada dua narasumber ini. Bapak saya, Jenderal Susno. Selamat sore Pak Nelson. Sore Bapak, ketemu lagi. Saudara saya Fikar. Oke, langsung Pak Nelson. Dari lokasi masih di Sungai Bahar, habis pengebumian, kami dari mulai pagi. Memang tadi malam perjanjian dengan forensik sudah ada hitam putih. Tapi kenyataannya tadi di lapangan sangat alot sekali. Disiapkan itu CCTV, tetapi keluarga tidak ikut sama sekali. Malah di sana para bapak-bapak yang jenderal ada di sana dengan jajarannya. Keluarga tidak bisa masuk. Namun ada persyaratan lain, kita siapkan dokter yang masuk ke kamar jenazah untuk otopsi. Kita minta dipenuhi dua-duanya. Dokter dan medis yang terlibat serta dari mulai pagi sore hingga selesai dan tuntas sampai kepada penyerahan jenazah. Oke, artinya keluarga dan juga tim kuasa hukum tidak bisa menonton proses otopsi melalui CCTV ya? Hanya dokter saja yang diajukan oleh pihak keluarga. Pak Nelson, jalannya proses otopsi ulang ini bagaimana kalau menurut keterangan dari dokter yang dikirimkan oleh keluarga? Kan ada 2 dokter yang disertakan dalam tim forensik independen. Bagaimana mereka laporannya kepada keluarga dan juga pihak kuasa hukum? Proses otopsinya bagaimana Pak? Terima kasih. Sekali lagi kepada pemerintah, Bapak Presiden, Panglima, dan tentunya Kapolri, jajarannya yang sudah mempersiapkan memilih tim forensik. Ada ketuanya sampai ada 5-7 orang dan berjalan. Permintaan-permintaan sesuai syarat-syarat terpenuhi. Apa saja tentunya jika kami menginginkan kapan dia meninggal, maka sebagian dari anggota tubuh, daging, jantung, ini dipotong, disayat sedikit untuk dibawa pemeriksaan kembali di Jakarta tentunya. Dan ini butuh waktu, hitam putih kita terima 2-4 minggu. Oleh karenanya inilah ucapan makasih kami karena semua nyaris dipenuhi oleh pemerintah, termasuk yang kita tidak terima tadi otopsi pertama hingga otopsi ulangan sampai kepada pengebumian ulangan. Oleh karenanya kita sabar menunggu, masih dipercayakan kepada ahli
Oke, tapi dari laporan dokter forensik yang dikirim oleh keluarga dan tim kuasa hukum, apakah memang proses otopsinya ini berjalan lancar, tidak ada tekanan, memang betul-betul independen, komprehensif begitu Pak Nelson? Sampai menit tadi di lokasi semua berjalan lancar, independen, kita menunggu, dan yang disebut dengan otopsi para medis yang memahaminya. Kita bincang-bincang apa-apa saja pengalaman yang sudah ada, dan tentunya nanti kita combine sesudah ada yang di Jakarta dari surat-surat yang karena kita usulkan. Baik. Kenapa meninggalnya Brigadir J tersebut. Oke, tapi keluarga puas ya dengan hasil otopsi tadi? Maaf saya ralat, keluarga puas dengan proses otopsi ulang ini? Dari sisi kepuasan, catatan yang bisa kami kasih kuasa hukum terpenuhilah sampai ke upacara adat, ritual keagamaan, adat tadi. Nah untuk otopsikan sampai pulang pun tadi tidak ada dibicarakan, hanya penyerahan mayat saja. Demikian. Oke, Pak Susno, kalau hasil otopsi ulang ini sama dengan hasil otopsi yang pertama, apakah kemudian ini akan menyulitkan penyidik mengungkap kasus penembakan Brigadir Yosua? Saya tidak tahu hasil otopsi yang pertama ya. Tetapi ada ketidakpuasan dari keluarga dan dari advokatnya bahwa ada luka tambahan selain menurut keluarga dan advokatnya luka tambahan itu bukan luka tembak, tetapi luka sayat, luka benda tajam dan lain-lain, bahkan katanya ada macam bekas luka ada tali atau apa. Nah itulah yang harus dibuktikan. Kalau itu terbukti ada di luar luka tembak maka kasusnya akan jadi lain. Tapi kalau sama bagaimana Pak? Ini akan menyulitkan penyidik atau justru mempermudah atau bagaimana Pak? Kalau hasilnya berbeda, otopsinya berbeda kan pasti jalan ceritanya ataupun kronologis yang kemarin dijelaskan oleh polisi akan sangat berbeda jauh. Tapi kalau hasilnya sama bagaimana Pak? Kalau hasilnya sama ya dua barang yang sama ya, tapi kita berada-ada maka semua pihak kan akan menerima, akan melihat, tapi kan hasil pekerjaan ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kemudian terbuka, akuntabel dan independen gitu. Kan semua akan lega kalau memang betul hasilnya. Dengan mempersilahkan keluarga melakukan otopsi ulang, apakah kemudian Polri meyakini bahwa hasil otopsinya ini akan sama? Atau memang sudah terjepit dengan tekanan publik, tekanan keluarga, makanya Polri mempersilahkan? Atau memang Polri yakin itu bahwa hasil otopsinya sama, Pak Susno? I don't know, karena saya tidak mewakili Polri ya, saya sudah pensiun gitu. Itu yang paling tahu adalah rekan-rekan Polri, tetapi biasanya nih Pak, kalau misalnya sedang menangani suatu kasus gitu ya? Tidak bisa dicampuri. Kalau saya sebagai penyidik, otopsi ini memang sangat diperlukan, diminta ataupun tidak diminta oleh keluarga dan advokatnya, karena ini sudah menjadi kasus milik publik dan ada ketidakpercayaan terhadap apa yang dipaparkan oleh institusi Polri, maka harus dilakukan otopsi ulang dan harus secepatnya, diminta atau tidak. Gitu. Kita akan jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak, setelah ini saya akan lebih mendalami lagi tentang proses hasil kesimpulan otopsi yang memang cukup lama ya, 6-8 minggu ini apa langkah dari tim kuasa hukum dan bagaimana kemudian penyidik harus menunggu sampai 6-8 minggu ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.